Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18621502235. Saya akan menjelaskan materi strategi pengembangan moral dan agama untuk anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Dr. Andes Wijawati MSI. Pendidikan merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu bangsa. Kehidupan suatu bangsa membutuhkan pendidikan sebagai salah satu alat untuk mencetak generasi yang bermutu. Pendidikan dalam hal ini tidak bisa terlepas dari peran pendidikan anak usia dini yang memberikan bimbingan dan pengenalan mengenai nilai agama dan moral kepada anak sejak awal masa pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan moral. Moral hubungan antara akhlak dengan moral yang tidak dapat dipisahkan, di mana moral berarti keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Dalam agama Islam, moral dikenal dengan sebutan akhlakul karimah, yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan pengejawantahan atau manifestasi dari terhadap keyakinan yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan lahir manusia. Menurut Karim 2013 halaman 20. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dikutip oleh Karim bahwa setiap ajaran Islam adalah penyempurnaan moral, karena nilai moral dalam Islam tiada lain merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari nilai moral yang sudah ada dalam masyarakat. Sabda Nabi SAW, "Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Pendapat Karim 2013 halaman 24. Nilai agama dan akhlak atau moral sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dalam dunia pendidikan, pembinaan akhlak merupakan salah satu fungsi untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Selain itu, perlu juga adanya pengembangan ilmu. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kedua fungsi itu terjalin dengan erat. Apabila fungsi akhlak atau moral diabaikan, terjadi pemujaan pada ilmu pengetahuan secara berlebihan dan manusia akan menjurus pada individualistis atau egoistis yang akhirnya akan menimbulkan pertarungan di antara sesamanya. Sebaliknya, apabila pendidikan hanya mementingkan akhlak, akan timbul kemacetan kreasi yang menyebabkan kehidupan yang statis tanpa kemajuan. Maka moral yang harus dijunjung tinggi adalah moral Islam, yaitu moral yang dipancari oleh dorongan keislaman yang menilai manusia itu sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Menurut Karim 2013 halaman 176. Terkait dengan pengembangan moralitasnya, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal, seperti pembentukan karakter atau formation of character, pembentukan kepribadian atau shaping of personality, dan perkembangan sosial atau social development. Pembentukan karakter pada diri seseorang anak didapatkan pada lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat memberikan pengaruh pada karakter seseorang anak. Selain keluarga,
Lingkungan terdekat seperti tetangga atau teman sebaya juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan moral seorang anak. Pembentukan karakter dalam rangka pengembangan moralitas seorang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengenalan dan bimbingan mengenai nilai agama dan moral. Selain itu, seorang anak juga akan mendapatkan contoh atau role model yang diberikan oleh gurunya melalui berbagai media pembelajaran, sehingga anak akan mendapatkan gambaran dan contoh bagaimana harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku. Selanjutnya di sini ada menurut John Dewey atau tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase. Menurut Hidayat 2015 halaman 141, yaitu yang pertama ada fase premoral atau prosenvensional. Pada level ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls atau biologis dan sosial. Yang kedua, di sini ada tingkat konvensional. Perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Yang ketiga, ada autonomus. Pada tahapan ini, perkembangan moral manusia banyak dilandasi pola pikirannya sendiri. Pada tahapan ini, seorang anak telah memiliki kemampuannya sendiri dalam menentukan segala keputusan sikap dan perilaku moralitasnya. Tahapan perkembangan moral seorang anak sangat terkait dengan lingkungan sosialnya. Pada usia tertentu, seorang anak sangat tergantung dengan orang-orang sekitarnya, sehingga pola pengasuhan yang baik akan berpengaruh dalam penyerapan atau penerimaan nilai-nilai positif yang akan melekat dalam diri seorang anak. Hal ini menyebabkan pentingnya seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan anak-anak Indonesia. Kemudian ada nilai agama dan karakter. Menurut Hamka, karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Menurut Hamka 2011, karakter sangat berpengaruh dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, karakter harus ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan positif yang tertanam hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Usia 0 sampai 5 tahun adalah masa keemasan bagi otak anak. Di usia ini, otak anak berkembang pesat dan mudah menerima rangsangan dari luar. Maka, masa inilah dikenal sebagai golden age atau masa keemasan. Masa keemasan adalah masa di mana jalur belajar anak tentang karakter, sikap, intelektual, emosi, dan moral manusia dibentuk. Semakin bagus kualitas pengasuhannya, berarti semakin banyak dan bagus jalur belajar yang dibentuk otaknya. Menurut Rahman 2011 halaman 66. Pendidikan karakter mengembangkan nilai-nilai etika ini yang sangat penting. Nilai-nilai etika inti tersebut diantaranya adalah kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain, bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya, misalnya ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Hidayat 2015 halaman 24. Etika inti dapat ditanamkan dalam diri anak melalui berbagai bentuk permainan yang menarik minat anak. Misalnya dengan bersama-sama membersihkan ruangan kelas, kegiatan bersih-bersih akan mengenalkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekolah.
Selain itu, anak dapat diajak untuk menanam tanaman bersama. Dalam kegiatan menanam pohon ini, anak akan mengenal perlunya mencintai lingkungan dengan menanam pohon dan merawatnya, sehingga muncul kepedulian terhadap tumbuhan yang merupakan ciptaan Tuhan. Upaya membangun karakter membutuhkan waktu yang lama dan berkesinambungan. Pengalaman Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, memakan waktu yang cukup panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun keimanan mereka selama kurang lebih 13 tahun, yakni ketika Nabi masih berada di Mekah. Selanjutnya kurang lebih 10 tahun Nabi melanjutkan pembentukan akhlak mereka dengan mengajarkan syariah atau hukum Islam untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari dengan modal akidah dan syariat, serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilaku Nabi. Masyarakat Madani yang beriman bertakwa berhasil dibangun Nabi, yang kemudian terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggalan Nabi. Menurut Wiyani 2015 halaman 15, pengalaman membangun masyarakat yang dilakukan oleh Nabi ini harus menjadi teladan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk terus semangat dalam upaya mengembangkan nilai-nilai agama dan moral bangsa agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya di sini ada kecerdasan spiritual. Tujuan dari pengembangan nilai-nilai agama dan moral salah satunya adalah untuk mewujudkan generasi yang memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual mempunyai cakupan yang luas. Kecerdasan spiritual tidak hanya terkait hubungan manusia dan Tuhan dalam bentuk ibadah sehari-hari, tetapi mencakup hubungan sosial kemasyarakatan, beragama, bermoral, beradab, dan bermartabat, merupakan bagian dari kecerdasan spiritual. Menurut Profesor Komarudin Hidayat, yang dikutip oleh IMAS, hakikat spiritual anak-anak tercermin dalam sikap spontan, imajinasi, dan kreativitas yang terbatas, dan semuanya dilakukan secara terbuka dan ceria. Menurut Kurniasih 2010 halaman 11. Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan spiritual tidak hanya yang terkait dengan ritual ibadah saja, tetapi mencakup spontanitas dan kreativitas yang tumbuh dalam proses pembelajaran seseorang anak. Misalnya saja ketika anak diajak untuk ke mushola, anak dapat diajarkan untuk merapikan sandal atau sepatunya sebelum masuk ke mushola. Kebiasaan ini akan tertanam dalam diri anak sehingga ketika anak pergi ke mushola atau masjid yang lain, ia akan terbiasa secara spontan untuk merapikan sandal atau sepatunya. Selain itu, hal ini juga mengajarkan untuk menghargai orang lain dan menumbuhkan sikap kepedulian dan kerapihan. Strategi pengembangan moral dan nilai agama. Yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Yang ketiga, mencium dan membelai anak. Yang keempat, menanamkan cinta tanah air. Yang kelima, meneliti dan mengamati. Yang keenam, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Ketujuh, memberikan penghargaan. Kedelapan, teladan yang baik. Kesembilan, memenuhi kebutuhan bermain. 10. Pengulangan dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya adalah Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaan tersebut mencakup aturan mengenai pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini telah dalam ajaran Islam telah mengajarkan bagaimana strategi yang tepat dalam mengembangkan moral dan nilai agama untuk anak usia dini. Moral dan nilai agama perlu ditanamkan dengan strategi yang benar dan tepat agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Benar dan tepat dalam hal ini sangat penting karena anak usia dini mempunyai sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda.
Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan anak usia dini mencakup pembinaan atau pengembangan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang berperan dalam memperbaiki kehidupan bangsa. Dalam memperbaiki kehidupan bangsa, perlu adanya kolaborasi antara ilmu atau sains dan pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Misalnya, dalam pembelajaran saintifik untuk anak usia dini dapat digunakan untuk mengenalkan keberadaan Allah sebagai penciptaannya. Demikian penjelasannya dari saya. Terima kasih Bu Riza, terima kasih teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.